Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang alkena, khususnya tentang tata namanya. Ini sebagai salah satu contoh senyawa alkena. Tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami rumus umum alkena berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Kalian juga diharapkan dapat menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa alkena. Dan yang berikutnya, memahami cara memberi nama senyawa alkena sesuai dengan aturan IUPAC. Tentang alkena, alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh rantai terbuka yang memiliki satu ikatan rangkap dua. Kalau dua ikatan rangkap dua dinamakan alkadiena, kalau tiga ikatan rangkap dua dinamakan alkatriena, dan seterusnya. Rumus umum alkena yaitu CnH2n, dengan N ini adalah jumlah atom karbon. Perhatikan tabel deret alkana. Dengan rumus molekul C2H4, ya, rumus strukturnya CH2 rangkap 2 CH2, ini dinamakan etena. Kalau C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, dan C10H20 dekena. Angka 1 ini adalah sebagai tanda bahwa ikatan rangkapnya di ikatan yang pertama. Makanya di sini ada angka satunya. Sebagai contoh misalnya ikatan rangkap 2-nya ada di posisi yang nomor 2, maka namanya 2 butena. Dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada tata nama alkena. Ini sebagai contoh C4H8, seperti ini strukturnya. C-nya yang hitam ini melambangkan atom karbon 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya ada pada nomor pertama di sini, ikatan yang pertama, sehingga ini namanya adalah 1 butena. Ini C4H8, ini C4H8 namanya 1 butena. Berikutnya kita belajar tentang tata nama alkena. Sebelum kita masuk ke tata nama alkena, kalian harus paham betul tentang tata nama alkana yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Aturannya adalah yang pertama, tentukan induk. Induk ini harus terpanjang tetapi harus juga mengandung ikatan rangkap 2 tentunya, ya. Terus yang berikutnya, penomoran induk dari ujung sehingga ikatan rangkapnya ada di nomor yang paling kecil. Aturan yang berikutnya, aturan lain mengikuti alkana dengan mengganti akhiran induknya dari ana menjadi ena. Penamaannya nanti ada nomor cabang, nama cabang. Nah, di sini ada nomor rangkap dan baru induknya. Ada perbedaannya di sini. Ada nomor rangkapnya, ikatan rangkapnya di nomor berapa, dan baru induk. Sebagai contoh, yang pertama ada struktur seperti ini. Jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, langkah pertama kita tentukan induk rantai terpanjang dan harus mengandung ikatan rangkap. Misalnya dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau lurus 4, kalau ke bawah juga 4. Nah, misalnya kita pilih yang lurus. Nah, nomornya tentunya ini penomoran induk dari ujung sehingga ikatan rangkap di nomor kecil. Nah, kalau kita ngitungnya dari sebelah kanan, walaupun cabangnya lebih kecil nomornya, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Nah, dalam hal seperti ini, maka kita lebih mengutamakan ikatan rangkapnya dibandingkan dengan cabangnya. Jadi ini tetap harus dari sebelah kiri agar ikatan rangkapnya di nomor kecil. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, jadi cabang metilnya ada di nomor 3. Nah, namanya menjadi 3 metil 1 butena. Jadi kalau menghitung nomor C itu yang dihitung C-nya, karbonnya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau menghitung ikatannya yang dihitung nomor ikatannya di sini 1, 2, 3.
Nah, di sini karena ikatan rangkapnya di nomor 1 maka namanya 1 butena. Contoh yang kedua, perhatikan di sini. Kalau kita menghitung terpanjang, hanya terpanjangnya saja, maka 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau ke atas juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau kita memilih yang lurus, ikatan rangkapnya tidak ikut sebagai induk. Dalam aturannya, di sini, rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya harus ikut, sehingga harus ke bawah. Nah, ini. Kenapa kita ke kiri, enggak ke kanan? Karena kalau ke kiri itu ada cabangnya, kalau ke kanan tidak ada cabangnya. Walaupun ini sama-sama 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri juga 4. Kenapa kita milih ke kiri? Karena lebih berat, ada cabangnya. Nah, sehingga ini nomornya 1 ya, agar ikatan rangkapnya di nomor kecil. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini ada cabang etil dan ada cabang metil. Nah, namanya antara E dan M lebih dulu abjadnya, sehingga disebutkan dulu nomor 2 di sini. 2 etil, metilnya ada di nomor 3, 3 metil, 1 butena. Berikutnya, nah ini kadang-kadang digambar dengan struktur garis. Sebagai contoh yang nomor 3. Ini terpanjangnya berapa? 1, 2, 3. Ini harus ikut ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau ke sana. 1, 2, 3, 4, 5 kalau ke bawah, maka kita pilih yang lurus. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada cabang etil di nomor 3. Nah, maka kita sebutkan 3 etil, ini 2, ini nomor rangkapnya ada di nomor 2. Ini 1, ini nomor 2. 2 heksena. Nah, berikutnya kita bahas yang nomor 5. Nah, ini yang nomor 5, ini harus ikut, sehingga di sini nomor 1, 2, 3 di sini ya, 4 dan 5. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, hanya 4 saja. Nah, ini 5 ya ke sini. Nah, sehingga ini ada cabang isopropil 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, isopropil karena C yang tengah yang ada ranting cabangnya. Dan ini metil. Nah, sehingga namanya antara I dan M lebih dulu I, sebutkan dulu di nomor 2, 2 isopropil, 4 metil, 1 pentena karena 5 sehingga menjadi 1 pentena. Nah, ini contohnya sudah ada 4, nomor 1, 3 dan 5. Nah, nanti tugas kalian coba beri nama senyawa alkena ini ya, yang nomor 4, 6, 7 dan 8. Nomor 4 yang ini ya, nomor 4, 6, 7 dan 8. Nah, untuk pembelajaran kali ini terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.